Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah belajar ya menggunakan SPSS ya, salah satu aplikasi yang membantu kita pada saat melakukan penelitian, khususnya nanti penyiapan skripsi ya, laporan skripsi itu biasanya menggunakan aplikasi dan salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah SPSS. Oke, jadi tadi eh, saya sudah membahas ya sedikit bagaimana dari hasil penelitian ini ya. Di sini sudah ada rekapan datanya ya, rekapan data. Kemudian dari rekapan data, nah ini cara penginputan datanya ya, cara penginputan datanya dari mulai mengklik analyze, regression, linear, kemudian menginputkan dependent sama independent variable, kemudian checklist deskriptif dan continue dan oke. Nah, setelah kita mendapatkan outputnya juga kita bisa transfer ke Word ya, bisa transfer ke Word, kita juga bisa transfer ke PowerPoint ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, output yang sudah kita dapatkan ya, ini yang pertama output tabel correlation ya. Tabel correlation ini untuk analisis jalur ini sangat berguna ya, juga untuk menentukan di regresi ya, berapa besar pengaruh parsial ya, pengaruh masing-masing variabel terhadap Y, itu bisa kita menggunakan tabel correlation. Kemudian untuk tabel ANOVA kita bisa menggunakannya untuk pengujian hipotesis ya. Jadi di sini ada F ya, ada nilai F dan di situ ada nilai signifikan. Jadi artinya di sini kita bisa menggunakan untuk uji hipotesis. Selanjutnya koefisien ini kita bisa gunakan untuk pertama membuat persamaan ya, membuat persamaan regresi ya. Kemudian kita juga bisa melakukan uji T ya, uji T untuk pengujian hipotesis secara parsial ya. Kemudian model summary ini juga kita bisa mendapatkan angka R-square. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kita disuruh menggambar model penelitian ya, khususnya untuk regresi linear berganda. Kemudian kita disuruh menghitung secara parsial, kemudian menghitung secara simultan, melakukan pengujian hipotesis, dan terakhir adalah menghitung berapa pengaruh lain-lain. Untuk yang pertama, di sini adalah gambar model regresi linear berganda, ya, di mana untuk regresi linear berganda ini kurang lebih sama dengan yang path analisis ya, hanya simbolnya di sini notasinya adalah beta ya, beta. Kemudian untuk model penelitian regresi linear berganda, di sini tidak ada garis penghubung antara X1 dan X2 ya. Tidak ada garis penghubung antara X1 dan X2. Kemudian untuk menghitung pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen ya, variabel bebas terhadap variabel terikat, ini menggunakan koefisien determinasi sama dengan beta dikali zero order dikali 100%. Nah, untuk zero order sendiri ini merupakan korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat ya. Variabel bebas ya ini independence dan variabel terikat. Nah, kita contohkan koefisien determinasi untuk X1 terhadap Y.
Untuk X1 terhadap Y, kita bisa melihat nilai betanya di standardized coefficient. Kita lihat di outputnya, di standardized coefficient, di situ angkanya 0,510 ya. Itu untuk yang X1 terhadap Y, sedangkan untuk X2 terhadap Y-nya, untuk X2-nya, standardized coefficient betanya ini 0,495 ya. Jadi 0,51 dikali 0,829. 0,829 ini adalah korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi kita lihat yang 0,829 ini di tabel correlation ya. Kita bisa lihat di sini kemampuan pegawai dengan produktivitas kerja. Ini di pojok kanan itu angkanya 0,829. Sehingga kita bisa cantumkan di sini 0,51 dikali 0,829 dikali 100% hasilnya adalah 42,28%. Maka ini disebut juga dengan pengaruh parsial X1 terhadap Y, yakni sebesar 42,28%. Kemudian untuk yang X2 terhadap Y, ini kita dapatkan di 0,495 dikali 0,824. 0,824 ini merupakan korelasi Pearson correlation antara X2 dengan Y, yakni 0,824. Sehingga hasilnya adalah 40,79%. Kemudian kita disuruh menghitung pengaruh simultan. Pengaruh simultan itu kita bisa lihat dari tabel model summary, yakni R-square-nya 0,831 atau 83,1%. Nah, bisa juga kita menjumlahkan pengaruh X1 terhadap Y, yakni 42,28%, ditambah dengan X2 terhadap Y, yakni 40,79%. Sehingga hasilnya 83,069% yang dibulatkan menjadi 83,1%. Kesimpulannya adalah pengaruh simultan dari variabel bebas ke variabel terikat adalah 83,1%. Selanjutnya adalah kita diminta menguji hipotesis. Prinsipnya sama, uji hipotesis yang dilakukan di regresi dengan yang di PET analisis ya. Jadi sama, kita tinggal melihat nilai F-nya ya untuk pengujian secara bersama-sama. Karena nilai F-nya ini signifikansi F-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. HA-nya itu adalah kemampuan pegawai dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja. Kemudian untuk secara parsialnya, yakni X1 terhadap Y, yakni nilainya 0,019, di mana ini lebih kecil daripada 0,05, artinya H0 ditolak, HA diterima. Karena HA diterima berarti kemampuan pegawai berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Kemudian untuk yang X2 terhadap Y, di sini signifikansinya 0,022 atau lebih kecil daripada 0,05. Berarti HA diterima, artinya motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Nah, untuk pengaruh lain-lain, kita tinggal mengurangkan 100% dengan R-square. R-square-nya 83,1%. Kemudian diselisihkan mengurangi 100%. Jadi pengaruh sisanya 16,9% atau
16,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Nah, ini ada pertanyaan tambahan. Kalau nanti ada soal, bagaimana cara Anda menentukan persamaan regresi? Anda tinggal masukkan Y sama dengan 27,026 ditambah 0,379 X1 ditambah 0,402 X2. Nah, ini angkanya dari mana? Angkanya dari tabel yang ini, koefisien ya, khususnya di unstandardized koefisien beta, yakni untuk koefisien beta ini 27,026, kemudian 0,379, kemudian 0,402 ya. Jadi kalau yang tempo hari kita lakukan secara manual, sebetulnya kita mencari ini ya, mencari B0, B1, dan B2. Nah, jadi teman-teman mahasiswa ini bisa langsung masukkan ke dalam persamaan regresi ya. Di situ diambil dari tadi ya, tabel koefisien. Kemudian saat kita disuruh menentukan kalau X1-nya 10, X2-nya 100, jadi berapa Y-nya? Kita tinggal masukkan saja. Y sama dengan 27,026 ditambah 0,379 dikali 10 ya, karena di sini X1-nya 10, ditambah 0,402 dikali 100 ya. Hasilnya nanti silakan Anda hitung sendiri. Nah, silakan Anda kerjakan soal 1 ya. Di mana di sini Anda diminta untuk membuat model, kemudian pengaruh parsial, juga uji hipotesis ya, untuk motivasi kerja dan kepemimpinan. Juga Anda diminta menghitung berapa pengaruh lain-lain. Juga untuk soal 2 ya. Silakan coba untuk dikerjakan. Untuk kelompok yang ganjil, kerjakan yang soal 1. Untuk yang genap, kerjakan soal yang 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.